10 pertanyaan interview yang sering ditanyakan, dan ketika lu bisa jawab ini semua, kemungkinan besar ya 90% lu lolos kerja ya, lu lolos diterima kerja di perusahaan. Dan ini ada kaitannya sama skill public speaking plus givers gain. Mari kita mulai. Jadi gue akan bagi ke dalam 4 bab ya. Jadi bab pertama kita akan bahas tentang 10 pertanyaan interview yang sering ditanyakan, dan ada bagusnya lu nguasain, lu tahu. Jadi ketika tahu kisi-kisinya udah bisa nyiapin jawabannya. Oke. Bab yang kedua, kenapa harus belajar public speaking dan pola pikir strategis untuk bisa menjawab ini semua. Kemudian yang ketiga, bab ketiga, kita akan ngomongin soal fokus utama yang dicari perusahaan dan benefit apa yang dicari sama perusahaan ketika mereka meng-hire seorang karyawan. Dan terakhir, kita akan masuk ke dalam yang namanya kesimpulan. Oke? Mari kita mulai. Aduh, ini ada kecelakaan sedikit ya. Jadi baterai gue tinggal 15%, jadi gue akan nyampein aja secara cepat dan pastinya tetap lu pasti bisa paham dan nangkep ya. Jadi pertanyaan pertama biasanya HRD akan memulai dengan ceritakan tentang diri Anda ya. Di sini lu akan diminta untuk pitching diri sendiri ya. Pastikan lu akan meng-highlight kekuatan dan pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar. Contohnya misalnya lu ngelamar sebagai digital marketing, terus kekuatan lu apa di digital marketing dan pengalaman apa yang membuat perusahaan yang meng-hire lu di bidang sebelumnya atau mungkin di bidang lu, mungkin lu usaha juga, di mana skill lu ini menunjang keberhasilan yang dicapai. Itu yang harus dijawab sih. Yang kedua adalah apa kelebihan dan kekurangan Anda. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi jangan cuma ngomong saya orangnya perfeksionis. Nggak important itu ya, nggak penting ya. Jadi sebutkan kekurangan yang bisa lu jelasin dengan solusi yang sudah lu lakuin. Yang ketiga adalah kenapa lu pengen bekerja di perusahaan ini. Ini sering banget nih ya. Jangan langsung jawab karena gajinya besar. Oke, itu langsung ditolak. Tapi fokus pada value perusahaan yang sesuai dengan skill dan lu punya passion. Ya, ini penting nih. Yang keempat, apa pencapaian terbesar? Ya. Jadi ceritakan pencapaian yang relevan dan berikan konteks gimana itu bisa bermanfaat dengan posisi yang lu incer. Oke, ini penting untuk lu ketahui nih. Kemudian, apa yang lu lakuin saat menghadapi konflik di tim? Ya, jelaskan dengan teknik STAR, situation, task, action, and result. Ini menggambarkan gimana lu mengelola situasi tersebut. Yang keenam, mengapa lu ninggalin kerjaan sebelumnya? Ya, atau kenapa lu resign gitu kan? Kenapa lu nggak nerusin? Nah, ini bisa pertanyaannya mirip-mirip ya. Konteksnya sama, tapi gaya penyampaiannya berbeda gitu. Ya, pastinya jawab dengan bijak. Dan ini yang menjadi kesalahan ya pada saat menjawabnya adalah mereka menyebutkan kekurangan perusahaan sebelumnya. Jadi seperti gibah gitu kesannya. Dan mereka memunculkan mereka punya talent, mereka punya kelebihan yang membuat terasa perusahaan tempat dia kerja sebelumnya adalah salah, tapi dianya yang seolah dia yang benar. Ya, contohnya saya disikut, manajernya main belakang, sebagainya gitu ya. Mungkin benar, tapi secara interview itu bukan jawaban yang kurang tepat. Kecuali dia sudah diterima, terus ada sesi ngobrol-ngobrol santai, bolehlah itu diobrolin lagi bagi perusahaan sebelumnya ya. Tapi pas lagi interview ada bagusnya, dilarang menjelekkan perusahaan sebelumnya. Ya, ini bisa jadi poin negatif. Jadi fokusnya harus pada alasan positif, seperti pengen cari tantangan baru, ya. Terus pengen merasa skill yang dia punya itu agak stuck berkembang di perusahaan lama. Perusahaan lama gue nyaman sih, cuman gue butuh perkembangan, gue butuh growth, gue butuh tantangan lebih gede gitu. Makanya gue ninggalin perusahaan sebelumnya. Gitulah. Itu jawaban-jawaban yang harus lu berikan ya ketika interview. Yang ketujuh adalah apa yang lo ketahui tentang perusahaan kami. Ya, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Ya, pastinya kita harus riset dulu, stalking dulu, jangan sampai malah bengong saat ditanya. Tunjukkan kalau lo tuh benar-benar tertarik ya. Yang kedelapan, bagaimana cara Anda mengatur waktu dan prioritas? Oke, jelaskan seperti metode Eisenhower Matrix, Pomodoro, atau strategi lain yang biasanya lo pakai. Ini lu harus cari tahu. Nanti lu cari tahu aja di Google ya mengenai ini. Atau gue bikin video berikutnya aja tentang metode-metode seperti ini. Kemudian yang ke-9, apa yang Anda lakukan jika nggak setuju dengan atasan? Nah, ini penting. Potensi konflik soalnya. Ya, jawab dengan menonjolkan komunikasi yang baik dan solusi yang berorientasi
pada win-win solution. Itu jawaban yang harus diberikan sama si HRD. Yang ke-10, berapa nih ekspektasi gaji Anda? Oke. Wah, bingung. Ini jawabnya mesti berapa ya? Nggak jawab salah, takutnya dikasih angkanya kekecilan. Tapi jawab juga takutnya dikira narsis ya kegedeannya. So, jawabnya gimana? Sebelum menjawab, make sure lu riset dulu nih standar gaji di perusahaan tersebut. Ya kan kadang-kadang kalau kita ngelamarnya via Jobstreet atau sebagainya gitu ya, gaji yang diberikan kira-kira berapa. Kemudian kita juga bisa cek kompetitor dengan industri yang sama, perusahaan yang sama, itu gaji di mereka berapa. Nah, dengan gitu kita punya data untuk menjawab nggak asal-asalan. Ya, jadi meskipun ngomongnya ekspektasi, bukan berarti kita juga ngasal sebutnya gitu. Kerjaan lo adalah sales. Berapa ekspektasi gaji yang Anda harapkan? Saya pengen 200 juta. Kan itu ngaco. Ya. Langsung si HRD-nya langsung, aduh ini sih ditolak lah. Tetot langsung salah ya. Boleh sebutkan nominal tapi harus kira-kira juga. Makanya harus riset, jangan asbun. Oke, kita masuk ke bab berikutnya. Bab kedua, kenapa kita harus belajar public speaking dan pola pikir strategis ya. Jadi public speaking itu kan skill menjelaskan, skill menyampaikan supaya orang tuh paham, tertarik dan mau dengerin kita dan menerima ide dan pendapat kita. Evenly nanti dia setuju apa enggak itu urusan nanti lah, tapi minimal dia ngerti dulu. Oke? Nah, jadi public speaking itu sesuai dengan gue punya definisi ya. Berarti tujuannya adalah supaya kita bisa menjelaskan ide dengan jelas dan pede. Pastinya harus pede. Kalau lu nyampe sesuatu yang bagus tapi nggak pede, orang malas dengerin dan langsung nolak otomatis ya. Kemudian ini bisa meyakinkan interviewer bahwa lu adalah kandidat yang terbaik. Ya, ini meskipun lu ngomongnya simpel-simpel, ngomongnya gampang ya, penyampaiannya mudah, mungkin kontennya juga biasa aja, tapi ketika lu ngomongnya public speaking banget ya, gestur dipakai, ekspresi dipakai, kemudian cara nyampainya tenang, kasih kedipan misalnya gitu ya. Ya, that's good ya. Itu membuat si interviewer langsung, ini orang ini cocok nih. Bagus nih, tinggal diasah-asah dikit-dikit lah gitu. Next, bisa menonjolkan keunikan lu tanpa terdengar arogan. Inilah kelebihan kalau kita menguasai public speaking. Kemudian, selain public speaking, kita juga harus menguasai namanya pola pikir strategis. Jadi, pola pikir strategis adalah kita harus tahu ya, kenapa sih perusahaan ini mencari kandidat tersebut? Apa sih masalah kandidat tersebut? Oke? Terus, kita juga harus tahu nih tujuan ya, dan kenapa mereka membutuhkan kandidat tersebut. Ini kita harus cari tahu semua ya. Terus gue juga punya rangsangan pertanyaan yang bisa lu catat sekarang. Lu siapin notes, siapin buku. Dimana pola pikir strategis selain hal-hal yang tadi gue sebutin, ada juga gimana lu bisa bantu perusahaan mereka bertumbuh. Ya, jadi ketika lu masuk, lu udah tahu masalah mereka, lu udah tahu problem yang mereka alami selama ini, dimana mereka meng-hire karyawan yang jabatannya sama, tapi hasilnya kok nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Nah, jadi lu stalking dulu dan lu bisa jelasin kenapa lu layak dipilih dan cocok untuk di tempat tersebut. Terus pertanyaan berikutnya, ini untuk merangsang lu punya bahan riset ya dari sebuah perusahaan, adalah apa keuntungan yang mereka dapat kalau memilih lu? Lu harus jelasin tuh. Misalnya, ya Bu, yang saya tahu ya Bu ya, kalau di luar sana, digital marketer tuh cuma nguasainnya ABC. Nah, menurut saya sih itu nggak bagus, karena mereka terlalu skillnya teknik banget. Sedangkan digital marketing itu kan ngomonginnya tentang kita ngerti customer, tentang mengerti perilaku mereka, ngerti kebutuhan mereka. Maka, sebelum lari ke strategi digital marketing, ada bagusnya kita melakukan R&D terlebih dahulu Bu, Research and Development. Cari tahu dulu nih, market supaya gimana, butuhnya apa. Nah, digital marketing itu cuma sebagai media untuk kita menyampaikan services, jasa kita melalui strategi marketing yang mengundang ketertarikan dari para customer. Nah, ini membuat customer itu bergeser minatnya dari kompetitor ke kita. Dan saya bisa skill tersebut, R&D dan digital marketing. Nah, gitu ya. Kita kan mantap tuh jelasin. Langsung orangnya, oke, mantap. Anda dipilih. Gitu. Beda tadi gue kayaknya di luar kepala banget ngomongin gitu. Terus gimana lu bisa solve masalah yang mereka hadapi? Nah, lu jelasin langkah-langkahnya ya, step by step. Lu udah punya gambaran. Jadi mereka tuh merasa lebih pede ketika ada action plan yang lu jelasin kepada mereka, sehingga mereka lebih yakin untuk meng-hire lu sebagai part dari tim perusahaan tersebut. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fokus utama benefit yang dicari perusahaan apa sih? Ya, bab berikutnya. Oke, bab berikutnya adalah ngomongin fokus utama benefit. Jadi, kita kalau ngomong itu kan harus terarah, ya. Jadi memang kita tadi kan ada pertanyaan rangsangan ya, namanya pertanyaan coaching yang mana kita bisa jadikan sebagai skrip untuk menjawab permasalahan. Tapi permasalahan ini dijawab harus dengan fokus utama dan sesuai dengan goals yang
mau gue sebutin ini ya. Jadi fokus utama perusahaan itu ya, apapun kerjaannya, apapun bidangnya, itu pasti nggak lari dari 5 hal berikut ini. Yang pertama, mereka mengharapkan yang namanya solusi efektif ya. Jadi kita diharapkan bisa menyelesaikan masalah dengan cerdas. Jadi bukannya bikin sebuah masalah makin ngejelimet, makin rese, makin pusing, dan makin bikin ribet atasan, tapi kita sebagai individu yang direkrut dari HRD, dari interviewer, dan bisa berkontribusi sama perusahaan adalah bisa menyediakan solusi efektif dan menyelesaikan masalah dengan cerdas. Kalau bisa jangan repotin lagi lah, tapi cukup dulu masalah udah beres. Kalaupun perlu ngerepotin, itu sifatnya cuma approval, klarifikasi, ya kita kan respect lah sama atasan lah gitu. Tapi langkah-langkah cara penyelesaian, apa yang mau lo lakuin itu lu desain sendiri. Jangan merepotkan pimpinan, jangan merepotkan HRD, ya itu sangat membantu tuh. Yang kedua adalah produktivitas tinggi ya. Jadi gimana caranya lu bisa kerja cepat tapi nggak ngorbanin kualitas. Bisa menghasilkan 10 kerjaan tapi semuanya perfect, itu bakal lebih diprioritaskan, dipilih ketimbang orang yang bisa ngerjainnya 20 tapi semuanya setengah-setengah, nggak beres misalnya gitu. Nah, poinnya ya. Atau misalnya kerjanya cuma bisa 5 ditambah ngaco lagi. Itu pakai nggak bisa dipilih. Tapi itu semua harus bisa dijelaskan dengan lu ngomong menggunakan public speaking yang oke dan jelas. Itu. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi ya. Jadi buat perusahaan sangat butuh yang namanya kreativitas dan inovasi untuk bisa beradaptasi sama zaman, untuk bisa menang dari kompetitor, dan untuk bisa membuat si customer itu nggak pindah dari dia ya. Maka lu sebagai talent, sebagai calon karyawan yang mau direkrut, diharapkan bisa kasih ide baru yang bermanfaat, karena kadang-kadang bos perusahaan atau mungkin interviewer atau HRD, orang-orang yang bekerja di perusahaan ini sudah jadul ya. Nah, mereka kalau mengikuti inovasi yang ada, itu kadang-kadang ya mohon maaf ya, knowledge-nya kurang gitu ya, pengetahuannya kurang, daya tangkapnya sudah mulai menurun, atau mungkin nggak punya kebiasaan belajar sehingga belajar akan lebih susah. Mereka butuh belajar lebih lama. Ketimbang anak-anak muda yang direkrut, kecenderungan belajarnya kan lebih cepat, implementasi juga lebih cepat. Nah, kita sebagai anak muda itu kalau bisa memberikan kreativitas, inovasi, ditambah kita bisa merespek pimpinan di atas, menjelaskan secara gampang, simpel, menggunakan public speaking yang keren, maka lu bisa langsung auto dipilih sama mereka. Gitu ya. Nah, sekarang kita keempat nih. Boleh deh lu bisa ngasih solusi efektif, oke. Yang kedua, produktivitas udah bagus ya. Lu cerdas juga orangnya ya. Belajar apa-apa cepat, ngerti problem solving juga oke, critical thinking bagus, design thinking oke. Kemudian kreativitas, inovasi jangan dipertanyakan lah ya. Tapi kalau lu nggak mau memenuhi aspek yang keempat ini, ada kecenderungan lu nggak dipilih. Apa itu? Komunikasi yang baik ya. Ciri-ciri dari komunikasi yang baik itu apa? Bisa kerja tim tanpa drama. Lu bisa sabar, sharing, lu bisa menerapkan ilmu public speaking, lu bisa menjelaskan situasi permasalahan dengan gamblang sehingga orang bisa memberikan solusi yang jelas. Kalau misalnya lu ngomongnya nggak jelas ya, Pak, gawat nih, kalau misalnya kita menurun. Nah, itu terlalu general, terlalu membingungkan. Tapi kalau lu bisa jelasin, Pak, bahaya nih, misalnya kita menurun. Kompetitor A memberikan promo bla 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 sehingga kita harganya kalah. Terus kompetitor B dia menjelek-jelekan kita itu dengan bahasanya A, B, C, D, F, G sehingga konsumennya pada pindah nih. Nah, ngapain ya Pak ya? Kalau solusi saya sih kayaknya kita harus bla 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 sehingga konsumennya balik lagi sama kita. Gimana Pak? Bapak oke nggak? Nah, itu contoh-contoh komunikasi yang baik yang bisa dilakuin ya. Jadi menjelaskannya orang paham. Dan yang kelima, yang dicari sama perusahaan adalah loyalitas dan komitmen. Bisa nggak mereka yakin sama lu sehingga bahwa kalau lu tuh nggak bakal cepat resign? Yakinkan mereka, tunjukkan niat, bukan cuma niat, tapi lu jelaskan ya, resign. Kenapa lu nggak mungkin resign dari perusahaan tersebut? Kalau gue ditanya ya, lu bakal resign nggak, Sam, dalam jangka waktu cepat? Jawaban gue, tergantung. Nah, dia jujur ya tergantung. Tergantung apa? Kalau perusahaannya bertumbuh, perusahaannya ada potensi yang membesar, bisa scale up, scale out, dan ada kejelasan dalam skema membuat gua pendapatan lebih gede, gua sih bakal setia sih. Ya, gua akan mati-matian berjuang. Tapi kalau nggak ada kejelasan, mungkin ide-ide inovatif dan creativity susah diterima, butuh approval yang berlanjut dan sebagainya, kayaknya gua akan cabut. Jadi gua jujur aja kayak gitu, ya. Dan lu bisa tiru. Dan so far sih dengan gaya begini membuat kita lebih gampang auto dilirik sama perusahaan tempat kita mau ngelamar. Ya, itu dia pembahasan tentang ini ya, 10 pertanyaan interview yang lu harus pelajari, tapi di balik itu semua ada landasan motivasi, ada why-nya, ada how-nya, ada what-nya, sehingga kita bisa menjawab. Walaupun kadang-kadang 10 pertanyaan ini mungkin nggak muncul atau mungkin ada tambahan nih ketika orang memberikan
pertanyaan tambahan ya, lu tetap bisa berimprovisasi. Karena gue sudah sharing value basicnya, core-nya, sehingga kalian bisa bereksperimen, bisa mengimprove, bisa melakukan kreativitas dalam menjawab pertanyaan, ya, selama sesuai dengan goals-nya, dengan fokus utama dan benefit yang dicari perusahaan. Tenang aja guys, ya, lu bakal bisa jawab itu semua kok. Nggak usah dipandu sih dengan 10 pertanyaan yang lu harus latih dan sebagainya. Nanti kesannya jadi kehafalan, ya, nggak bagus. Nah, harapannya tuh perusahaan itu pengennya tuh punya partner, ya. Jadi karyawan itu kan status ya, tapi ketika kerja tuh harapannya seperti partner, sahabat, sehingga ngobrol pun enak dan ide lebih mengalir dan masalah bisa lebih cepat beres, dan itu yang mereka cari, ya. Jadi make sure lu all out tapi dengan pola pikir yang benar, which is ya pola pikir strategis yang tadi gue sharing. Oke? Nah, sebelum gue tutup teman-teman, gue punya workshop, e-course, dan e-book ya seputar komunikasi, public speaking, presentasi, dan tentunya e-book dan e-course ini sudah tersusun, terkurikulum sesuai dengan kasus-kasus yang biasanya terjadi di lapangan ya. Harapan gue bisa sharing pengetahuan gue dan kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang gue sharing di materi tersebut. Bedanya sama video ini apa? Karena video ini kan lebih disebutnya apa ya? Teorinya sedikit lah, lebih banyak cerita. Terus udah gitu lebih nggak tersusun. Tapi kalau di situ lebih tersusun, lebih terkurikulum, dan harapan gua lu ketika belajar dengan waktu yang singkat ya, siapin waktu lah 2 jam 3 jam, lu langsung punya akuisisi skill baru yang membuat komunikasi kita lebih oke ke depannya. Gitu ya. Tertarik? Langsung aja cek link di deskripsi di bawah sini. Oke? Dan jangan lupa subscribe channel tentang Belajar Public Speaking ID, di mana kita membahas tentang everything about communication yang bisa membuat relationship lebih oke dan pintu rezeki lebih gampang kebuka. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe ya.